Ya, kita tetap bantu cari juga, tapi mungkin di luar kota harus si ownernya itu lebih aktif ya cari karyawan karena karyawannya itu SDM-nya harus di posisi sana, bukan di kita di Jakarta. Nah, itu yang kita bantu. SDM-nya juga kita bantu training ya dan upgrading. Nah, contohnya seperti saat ini, kita pembelajaran ya kita ikutin juga ya arahan dari pemerintah bahwa untuk sementara offline kita tidak bisa ya. Jadi kita ke arah online. Nah, dari online juga tentu agak beda. Jadi guru-guru juga yang sudah kita training dari segi offline, ya tatap muka ngajak ke anak. Nah, beralih ke online tetap kita training juga. Kita trainingkan mereka, kita upgradingkan mereka, dan kita juga visit ke kelas-kelas mereka. Kalau misalnya ada yang kurang, kita bicarakan, sampaikan ke owner bahwa minta diatur waktu, gurunya kita upgrading lagi. Nah, jadi itulah salah satu ibaratnya istilah mitra ya. Jadi kita tidak lepas, kita beriringan, kita pantau, kita bantu. Nah, itu kira-kira mungkin sekian poin yang harus disiapkan kalau misalnya mau membuka usaha atau mau bermitra dengan kami. Seperti itu. Nah, Cukup kalau untuk cukup menjelaskan, berbicara Pak. BEP ya, Bu. Iya. Berbicara BEP, Kalau Bu, dari investasi tersebut ya, oke. rata-rata sudah berapa, Bu? Berapa lama? Kita BEP itu rata-rata kita kita ada ya buatkan karena setiap bidang kan harganya beda-beda ya dan biaya kursusnya kan beda-beda. Tapi rata-rata itu 1 tahun dengan pertumbuhan murid setiap bulannya itu pertumbuhan pertambahan itu 10 anak. Gambarannya seperti Gitu. itu. Oke, Bu. Nah, kalau untuk biaya kursusnya sendiri berapa sih nih, Bu, untuk di Sugaku sendiri? Tugaku kita bervariasi ya. Di luar kota itu kita antara ada 400, 450, tapi untuk di Jakarta, Jakarta kita juga terbagi ya. Ada area yang kita lihat dari segi propertinya ya dalam harga sewanya lebih tinggi, otomatis biaya kursusnya lebih tinggi. Untuk sekarang ini tertinggi adalah 550. Jadi untuk daerah Jabodetabek kita range harganya adalah 450 sampai 550 untuk biaya kursus per bulan, seminggu 2 kali pertemuan dengan durasi 1,5 jam sekali pertemuan. Gitu. Nah, untuk melayani private juga nggak, Bu? Biasanya kan ada nih, Bu, Kalau untuk untuk anak yang private kita rewel kita gitu. sementara tidak, Pak. Tidak. Sementara tidak melayani private karena kalau private guru yang mengunjungin ke tempat si anak. Jadi kita tidak bisa memantau, ya kita tidak bisa melihat, ya pasti ya namanya manusia ya, mungkin ada kelirunya, ada kurangnya. Jadi ya kita harus di tempat kita dan ownernya juga memantau gitu loh, seperti itu. Seperti itu, Bu ya. Nah, ada strategi khusus, Bu, dalam menghadapi bisnis khususnya di pendidikan ini, mengingat sekarang kan sedang ada bencana nasional itu corona. Iya, benar sih. Untuk pandemi ini emang kalau kalau saya lihat memang semuanya dalam kondisi tidak terlalu siap ya untuk hadapin. Tapi bersyukurnya untuk Sugaku memang dari tahun lalu saya sudah ibaratnya udah berpikir bahwa di kelas itu saya mau mix antara ibaratnya kurikulum tatap muka guru dengan anak, saya mau menyediakan juga multimedia. Jadi dari akhir tahun lalu memang udah lagi kita siapkan. Jadi makanya waktu ada kejadian pandemi ini ya, dan kita juga ikut arahan pemerintah bahwa kita kelas online ya, jadi otomatis materi untuk online-nya itu udah dalam proses kita siapkan. Jadi waktu kita adakan kelas online ya, materi itu udah langsung bisa kita kasih karena sebagian memang sudah dalam proses pembuatan. Jadi kita materinya itu ada animasi ya, materi-materi yang kita sampaikan juga kita menggunakan teknologi IT dan juga tentunya panduannya adalah kurikulum yang ada. Jadi untuk kondisi sekarang ini memang kita fokus ya untuk ke ini ya ke kelas online dan kita juga tidak lepas guru-gurunya
Kita gurunya kita pantau, gurunya kita berikan training, karena beda ya antara kelas offline ya, mereka harus online. Dan mereka harus hadapi namanya layar ya. Kalau langsung nggak bisa lihat, ini layar. Dan untuk awal-awal ini kita juga untuk satu kelas ya, guru-guru ya, kita tuh anjurin antara 2 dan maksimal 3 anak saja. Dan kalau boleh saya cerita sedikit, memang awal ya, yang seperti saya katakan bahwa dari berbagai pihak memang kurang siap menghadapi ini. Contohnya orang tua. Ada anak yang ibaratnya dia di rumahnya tidak ada wifi. Kemudian orang tuanya juga mungkin kerja. Jadi nggak ada yang membantu anak untuk menggunakan Zoom ya yang biasa kita pakai ya, karena di rumah yang nemenin opa oma nggak ngerti. Nah, dan bagi orang tua juga dan anak-anak belum familiar kelas online. Jadi awal mungkin aduh enggak deh. Tapi mulai dari bulan ke bulan yang sampai sekarang kita bilang Juli ya, yang saya lihat dan saya dapat banyak masukan guru-guru kita sebagian itu malah udah mulai agak kewalahan ngatur jadwal. Karena yang tadi saking seperti padatnya Bu ya di kelas online. iya, karena tadinya satu kelas kan mungkin kita cerita ada 5 anak, 6 anak, kalau guru-guru senior bahkan 8 anak. Nah, sekarang di kelas online kan sementara masih ibaratnya maksimal 3. Nah, mungkin yang udah familiar ya sudah kita bilang udah sama-sama latihan lah, guru juga udah latihan ya menggunakan IT yang ngelihat layar, ngelihat anak ya pergerakannya yang dikerjakan, mungkin mereka bisa lebih lah. Saya anggap misalnya 4. Nah, tapi kan ibaratnya satu hari dari pagi sampai sore, yang tadinya satu kelas 5-6 anak, sekarang jadi 3. Ya, kalau semuanya udah mulai familiar dan udah meminta, ayo kapan saya mau belajar online, saya dapat jadwalnya kapan. Nah, itu yang ibaratnya udah mulai kewalahan, dan saya sendiri juga orang tua hubungin saya, Bu ini gimana, anak saya tuh udah 2 bulan, 3 bulan nggak belajar, sekarang mau belajar kok nggak bisa. Bukan nggak bisa, harus diatur jadwalnya. Dan bahkan ada satu guru ngomong dengan saya gini, Bu boleh nggak saya buka kelas malam, saya ngajar sampai 5:30, saya istirahat ya, nah, mungkin mau sholat apa makan mandi jam 7 saya mulai lagi. Ya kalau memang mau dan orang tua mau bersedia ya silahkan, saya bilang, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan orang tua. Nah, jadi gambarannya seperti itu sih. Gitu, ya. Untuk Sampoa Sugaku ini sendiri kan pastinya mempunyai keunggulan ya dibandingkan dengan kompetitor lain. Apa sih Bu yang membuat beda daripada Sampoa pada umumnya? Oke, jadi kalau kita cerita beda, biasanya kalau kursus Sempoa hanya Sempoa aja. Dan yang sekarang yang kita lihat ya, yang kita temukan lah, kita bilang ya, itu ada 2 teknik. Teknik yang 1 tangan dan teknik 2 tangan. Dan kita adalah yang 2 tangan. Dan itu adalah kelebihan kita, salah satunya. Dan kemudian anak-anak biasanya belajar hanya Sempoa, bayar Sempoa, kursus Sempoa. Udah tuh nanti belajar matematika bayar lagi, bayar 2 kali. Tapi di Sugaku tidak. Belajar Sempoa, pelatihan soalnya matematika, dan bayarannya hanya 1 kali, dan mengirit waktu, tidak bolak-balik ke tempat kursus yang lain. Nah, inilah kelebihan kita yang tadi saya ceritakan bahwa dari awal kita buka dan sudah kita bilang 1 tahun sekian bulan ya, pertumbuhan cabang, pertumbuhan anak-anak cukup bagus dan banyak diminatin. Ya, jadi contohnya seperti kondisi online sekarang lah kita katakan ya. Nah, waktu online ini banyak orang tua, banyak para mami, akhirnya kan nemenin anak ya, belajar ya, depan layar ya. Nah, akhirnya udah belajar, nah, biasanya kan cuman bawa mobil, ngedrop, tinggal, ya nanti balik lagi, jemput. Nah, akhirnya sekarang kan melihat kan. Di sampingnya ya. Di samping melihat, akhirnya bilang gini, wah ternyata bagus ya, aduh harusnya ini cocok nih buat si Koko nih, si Cici nih, ya udah kelas 3, udah kelas 2 gitu. Atau ada yang bilang, ini buat adik boleh nggak, masih TK, mendingan belajar dari bawah. Jadi untuk kondisi sekarang ini mungkin yang kita lihat banyak kursus-kursus tuh ibaratnya untuk pertambahan murid mungkin agak ketahan ya sekarang ya. Tapi untuk Sugaku tetap
pendaftar baru, dari anak yang sudah belajar, bahkan juga dari yang belum belajar. Nah, karena kita aktif juga ya, kita di IG kita, di Facebook, semua cabang-cabang menampilkan kelas-kelas online. Banyak juga ada orang tua yang meminta untuk trial, dan cukup banyak yang minta trial sih. Yang terakhir saya dapat datanya. Nah, itulah kelebihannya kita, karena kita ada dua bidang yang kita berikan ke anak-anak sekaligus gitu. Dan pelajaran sekolah juga mereka bisa bawa untuk yang tidak atau kurang mereka mengerti, bisa diskusikan dengan guru-guru. Seperti itu. Nah, untuk di era new normal sendiri ini, Sugaku sendiri apakah sudah ada di cabang lain yang sudah membuka kelas, Bu? Oh iya ada. Jadi mulai Juli ini ya kita sudah ibaratnya sebagian cabang itu yang sudah siap ya, itu sudah ada kelas offline dan online tetap jalan. Dan memang ada daerah-daerah yang kita bilang udah zona hijau ya, yang sudah diizinkan kan untuk itu ya, ya ada. Lumayan yang kelas offline itu masih tetap diminatin sih. Yang seperti tadi saya sampaikan mungkin belum terlalu familiar dengan kelas online, atau ada kendala misalnya di rumah nggak ada laptop yang karena mungkin pikir anaknya masih TK. Nah jadi offline-nya tetap masih diminatin. Tetap, jadi tapi tetap dengan prosedur ya. Ini Bu ya, protokol COVID-19 ya. Dengan protokol yang ketat yang saya kita dapat ibaratnya laporannya dengan video, dengan foto itu ya kita bilang oke, boleh jalan. Nah, ada tips nggak sih Bu untuk menghadapi ya suasana sedang pandemi seperti ini Bu, khususnya di bisnis pendidikan ini? Untuk pendidikan ya, menurut saya sih ya, bukan hanya di pendidikan sih ya, untuk kondisi seperti ini, untuk bidang apapun ya, untuk diri kita pribadi juga ya, kita tuh harus ibaratnya lihat kondisi lah ya, lihat kondisi ibaratnya sekarang tuh seperti apa, dan kita tuh harus melakukan apa. Nah, kalau untuk di bidang usaha, contohnya pendidikan, ya kebutuhannya tuh apa. Jadi kita harus mengikuti dan memenuhi kebutuhan, kondisi, dan situasi yang sedang kita hadapin sekarang. Jadi misalnya contohnya, yang daerah yang belum bisa offline, ya tetap kita kuatkan di online. Dengan materi-materi yang kita berikan, ya dukungan-dukungan, ya kita berikan ke cabang-cabang dan guru-guru. Nah untuk yang offline, yang bisa offline, ya tetap jalannya offline. Jadi kita lihat kondisi dan kebutuhan saat ini dan daerah masing-masing. Dan kita berusaha memberikan yang terbaik kepada semua cabang, kepada semua anak-anak, dan kepada semua orang tua. Seperti itu Bu ya. Tadi kayaknya ada pertanyaan tuh Bu dari Enwulan menanyakan jumlah gerai dan mungkin gerainya bisa dijelaskan di mana aja Bu, mungkin ada ketertarikan kalau Bu gerainya itu boleh lihat di Instagram kita ya. Jadi jumlah gerainya yang mungkin mayoritas masih banyak kita bilang di Jabodetabek ya, dan luar kota yang sudah ada adalah di Medan, Pekanbaru, Lampung, Surabaya, sepertinya itu luar kota, dan selebihnya ada di Jakarta sih, Jabodetabek. Bekasi, Cikarang, itu semua sudah ada. Bisa dilihat di Instagram kita. Atau misalnya handphone saya, kalau misalnya ada perlu handphone saya, boleh Pak Alvin kasih juga. Jadi mau tanya mungkin ya silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin lebih nyaman ya langsung ya. Nah boleh silakan, tolong diberikan saja. Ada harapan nih Bu di akhir tahun ini, mungkin Sugaku ingin seperti apa Bu, mengingat di era sudah masuk new normal ini Bu? Ya.
Oke, untuk sekarang kalau kita lihat ya laporan-laporan tiap hari tentang pertambahan pasien COVID itu lagi menuju puncak ya, seperti Pak Presiden kita bilang mungkin puncaknya itu sekitar akhir Agustus sampai September. Jadi kalau gambarannya itu sampai akhir tahun ini kita masih menghadapi pandemi ini. Nah, untuk yang kita tetap bisa lakukan adalah seperti tadi saya bilang, online jalan terus ya, kelas online, dan untuk daerah yang sudah siap dan boleh, dan tetap kita jalankan offline. Nah, seperti yang tadi ada yang bertanya kan, cabang kita ada di mana aja. Memang selama ini banyak ya, banyak orang tua itu yang tanya di sini, daerah sini di mana. Dan untuk penyebaran cabang Sugaku di Jabodetabek ini dengan saya bilang total dengan luar kota yang tadi saya sebutkan hanya ada 35 cabang, itu belum memenuhi permintaan pasar. Jadi masih banyak daerah yang terbuka peluang untuk buka kursus karena banyak permintaan orang tua di mana orang tua nanya ternyata daerah sana tuh belum ada cabangnya, dan sedangkan dia mau pergi ke cabang yang ada itu terlalu jauh. Nah, jadi targetnya kita mungkin untuk ke depan ya kita mau coba ibaratnya penyebaran cabang-cabang kita lebih merata dan lebih mudah dijangkau oleh orang tua dan anak. Jadi apa yang sudah kita lakukan ya, kita udah membuat kurikulum ya, metode, semua itu bisa dimanfaatkan orang tua dan bisa dimanfaatkan anak-anak. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, untuk prospek sendiri nih Bu, seberapa besar sih Bu menguntungkan bisnis Sempoa Sugaku ini sendiri Bu? Ya, kalau kita bilang menguntungkan ya dari segi bisnis ya, kita kembali cerita kita waktu kecil. Kita semua manusia, kita melewati masa kecil, melewati masa playgroup, TK, SD. Nah, ini market kursusnya kita ya, itu untuk anak-anak yang TK, SD. Jadi kalau kita cerita bisnis ya, market ya, itu sangat besar. Sangat besar karena kita memenuhi kebutuhan anak-anak untuk TK dan SD. Dan itu adalah market yang paling besar untuk di mana aja ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu namanya anak-anak itu banyak sekali. Dan mereka itu butuh wadah untuk mendapatkan ibaratnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang untuk kedepannya mereka naik ke SMP, SMA, kuliah, dan untuk terjun ke masyarakat. Ya, contohnya misalnya Sugaku, Sempoa, ya belajar Sempoa. Itu adalah kita melatih. Ya, emang sih kalau kita lihat bahwa orang asumsinya belajar Sempoa itu belajar hitung aja. Oke, setuju. Ya, belajar hitung cepat. Oke, setuju. Udah itu mereka bisa hitung dari soal misalnya ada 10, hitung ke bawah langsung, tidak pakai jeda. Ya, itu betul. Nah, udah itu digitnya ke samping juga besar. Nah, itu betul. Tapi di samping itu ya kita juga melatih yang namanya otak kiri dan kanan yang tadi saya ceritakan itu. Bahwa otak kiri kita menggerakkan tubuh kita sebelah kanan, otak kanan kita menggerakkan tubuh kita sebelah kiri. Jadi dengan pelatihan yang terus-menerus dengan Sempoa itu, otomatis kita melatih, merangsang anak-anak untuk berpikir lebih cepat, untuk lebih kreatif dan inovatif. Nah, itu adalah dasar yang kita berikan kepada anak-anak TK dan SD untuk sebagai bekal mereka lebih lanjut untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, SMP, SMA, di dunia kuliah, kemudian masuk ke dunia kerja. Jadi ini gambarannya bahwa untuk prospeknya kita ini, untuk marketnya itu sangat-sangat besar. Sangat besar Bu ya. Okay. Ya. Terakhir nih Bu, ada yang ingin disampaikan mengingat waktu kita sudah terbatas juga nih Bu. Oh gitu ya. Oke. Ya, terkait mungkin untuk yang udah ikut hadir dalam live ini ada
ada yang mau bertanya atau mau tahu lebih jauh tentang bisnisnya kita, tentang 8 brand kita ya, silakan boleh ke saya atau mau ke IG-nya kita atau ada bagian marketing kita yaitu Miss Nana, silakan, nggak usah sungkan. Ya, oke, Dan baik. semoga untuk ya kita semua ya, untuk kondisi ini mudah-mudahan ya yang kita bilang pandemi ini bisa cepat ditanganin, semua bisa beraktivitas normal, dan yang satu harapan lagi ya, saya pribadi saya sangat mengharapkan adalah bahwa segera ditemukan adanya vaksin dan obat untuk menanggulangi COVID-19 ini. COVID-19 ini, Bu, ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Catherine. Iya. Semoga bermanfaat bincang bisnis sore ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih juga. Ya. Itulah tadi bincang bisnis part 4. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat dan terus pantengin IG live kita di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Yang belum follow Instagram Majalah Franchise, jangan lupa follow di @majalahfranchise, dan bisa klik YouTube kita, YouTube channel kita di Majalah Franchise. Oke, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.